Fakilun fil mizani. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Aturipun Kanjeng Rasul Muhammad SAW, dua kata enteng diucapkan, ringan dilafadzkan, tapi fakil, berat, fil mizani, berat timbangan pahalanya. Dua kata yang dimaksud tasbih, tahmid. Sulit susahnya di mana untuk bertasbih? Beratnya di mana untuk melafadzkan tasbih dan tahmid? Subhanallah wa bihamdi. Monggo saran-saran sedaya mawon. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Nggih, monggo ibu-ibu kemawon. Lajeng Bu. Sepindah melih. Enteng nopo abot? Abot nopo enteng? Kalih ngerasani abot pundi? Mangseni bapak-bapak. Mboten enten sing mangsuli gitu. Ya. Coba. Artinya satu hal yang perlu untuk jadi catatan kita. Ya. Masya Allah ketika kita dalam tawaf, tasbih kita, tahmid kita, ya kan? Takbir kita, tahlil kita, seluruhnya berhauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Kayaknya 7 putaran jadi enteng karena tasbih kita sepertinya tidak terasa sudah akan menuju selesai di putaran ke-7. Artinya rentangan tahlil kita, rentangan takbir kita memberikan sebuah spirit atau motivasi. Tidak lagi kita berpikir di antara gelombang manusia. Masalah. Kita sering melihat mereka yang sudah rentah, bahkan bungkuk jalannya, tapi semuanya hormat lantaran yang bersangkutan bertasbih, bertahmid. Meskipun akhir-akhir ini kalah dengan selfie. Di situ. Ini mudah-mudahan nanti di dalam manasik perlu diluruskan ya. Bukan dilarang selfie tapi tuntas dulu ibadahnya, rampungkan dulu tawaf. Ya, iki tawaf kok kaya dermolem ya kan. Ya, mubengnya bukan ngelilingi Ka'bah tapi ngelilingi orang-orang yang mau disut ya kan. Masalah ya. Ini satu hal kita diingatkan uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya. Salah. Jadi jangan pernah kita start hidup tanpa zikir. Sebagaimana kita finish mengakhiri hidup kelak, kita pun juga dengan zikir. Sekarang harus kita peragakan. Saat mana kita akan menuju untuk memejamkan mata, dan ketika kita membuka kelopak mata, maka hendaknya kita membuka dengan zikir kita. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin. Ya. Jangan diawali. Wah, sebenarnya apa nih baru tak jawab ya. Ini kan perlu ini.
Ya, secara perlahan yang seperti ini bukan membuat longgar hati, lapang dada, tapi akan menjadi sebuah beban dalam hidup. Ya. Bukan berarti kita dilarang untuk WA, dilarang untuk IG, enggak. Ya, monggo aja. Ya. Tapi harus diluruskan. Ya. Karena banyak hal-hal yang hanya urusan tidak seberapa menjadikan orang tertekan dalam suatu depresi yang tidak berkesudahan. Wah, nek carane Covid rodok dawa sithik no ya moek ikan. Bahasa moek. Apa ora modarisan ya kan? Ya. Ini satu catatan yang perlu untuk diingat pada kita. Ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kita yang selalu menghindar, menjauh dari ingat zikir kita kepada Allah, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit tadi. Ya. Sementara semua kita ingin longgar. Semua kita inginlah lapang. Ya. Dalam bahasa yang tidak pernah berhenti, kita selalu berharap kepada Allah untuk dibimbing, dipandu ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauzi seperti yang dikutip A'id Qarni, bahwa untuk menjadikan diri longgar hati, lapang dada, yang pertama bikathroti dzikrillah azza. Baru yang kedua, mari juga bareng-bareng kita lafadzkan bismillahirrahmanirrahim. Wa thaniha ay ana aqulu lin sirahi sadri wa dzalika bikathroti a'mali sholihat. Artinya yang kedua yang mesti aku katakan, yang mesti aku pesan petuahkan, kata beliau Ibnul Qayyim Al-Jauzi, untuk hidup longgar hati, lapang dada yang seperti itu bisa diwujudkan dengan cara bagaimana? Bikathroti a'mali sholihat, dengan memperbanyak amal soleh. Ya. Kita yang sudah merampungkan rukun Islam yang kelima, bukan lagi saatnya berbangga dengan kekayaan yang berlebih dalam bentuk materi. Ya. Tapi hendaknya kita sudah mulai menyadarkan diri bahwa harta yang sejati yang akan menyertai kita tidak hanya di Baron, tapi sampai di kawasan, ya, mana itu? Pandean, ya, ya, yang sekarang baru diratakan, ya, dengan paket, ya. Masalah. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Bahkan diulang kembali oleh Allah. Ya. Di surat yang sama hanya beda ayatnya. Ini surat 19. Surat Maryam. Di ayat yang 15. Seperti apa yang tadi saya baca. Sementara di ayat 33. Mari juga bareng-bareng kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Siapa toh yang tidak ingin sejahtera selagi hidup? Ya. Siapa yang tidak pengen longgar, lapang kuburnya saat ajal maut menghampiri dan menjemputnya? Di alam kuburnya nanti, di alam barzahnya kelak,
Dan siapa yang tidak selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah bangkitkan aku hambamu ini. Wujuhun naimah lisa'iha roh. Ya. Taunya yang bisa membuat kita bahagia sejahtera dunia ini adalah amal kita. Ini satu bentuk. Dan Allah meneguhkan perjalanan kita di dunia ini bukan perjalanan panjang, bukan. Seperti kalau kita mengawali dari surat 21, surat Al-Anbiya, paling tidak menyadarkan semua kita. Mari ayat ini kita baca satu ayat aja. Di ayat yang pertama dari surat 21, monggo sareng-sareng Bismillahirrahmanirrahim. Iktarobat linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat hari menghisab. Ya. Masalah. Dari rumah kita ke Giriroto. Bukan perjalanan jauh. Untuk mereka yang mungkin masih punya kapling di sisi barat, di sana ada Praci, ya kan? Arah timur, Purwo. Pengen yang agak basah-basahan. Ya. Kalau ada gerimis atau hujan, enggak sino. Ya. Mungkin dulu belum renang ketika hidup, ya kan? Atau mungkin utara, Untoro, ya. Agak gede, Bonoloyo. Enggak diisyaratkan sebagai yang jauh, enggak. Iktarobat, telah dekat. Ya. Konon kesepuhan orang Jawa hanya memberikan sanepan sesorah ngertenono ya sedulur nek laku-lakone wong urip neng alam donya ki gur sak wates tembang. Menungso ki uripe miwiti uripe kanthi tembang mijil lan mungkasi uripe kanthi tembang pucung. Startnya lahir, finishnya pocongan. Coba dari mijil ke pocong ini rentangannya bukan rentangan banyak, ya kan? Kayaknya ada Mas Kumambang, Sinom, ya kan? Asmoro, Gambo, Kinanti, Dandang, Gulo, Durmo, Megatruh, Pocong. Ya. Yeah. Sinten ingkang rumah sampun yuswa swida. Kok ketok ijik 17 kabeh ibu-ibu iki ya. Ya, 17 pindho. Ya, pipi telas untu kendo. Ya. Ya, masalah. Ya. Yang 60 ada enggak? Ya. Ya kalau sudah 60 sedulur, yuswamu wis widak mlaku. Sadurunge tumekaning tembang pocong, tembangmu gur karek siji. Ya kuwi tembang megatruh. Ya, megati misah roh itunya. Ya, meskipun secara statistika harapan hidup rata-rata kita lebih panjang. Untuk yang laki-laki 72 73. Untuk yang perempuan bisa menyentuh 75. Ya. Jadi kalau ada ibu-ibu sebelum 75 udah rampung, ya itu berarti tidak memanfaatkan kuota harapan hidup. Ya. Kenapa relatif ibu-ibu lebih daripada bapak-bapak? Ngimuti ingkang tansah dipun galih, bapak-bapak tesih galih zakat mal, ibu-ibu namung galih zakat mall. Ya, jika kalau harapan hidup lebih panjang ya,
lumrah. Ya. Ini. Meskipun pocong ini kata Mangkunegoro sekawan dalam seratannya ngertenono sedulur, sejatine pocong iki durung ngrampunge lelakune manungsa. Iki eneng sijining tembang sing dilirwake dilalekne sing arane tembang Wirangrong. Ya. Coba ya. Wong belum aja sudah pada inden rong ini. Ya. Siapa yang tidak merasa nantinya tidak dimasukkan di lubang sempit? Sebabnya kalau lubang besar gua, ya kan? Kecil rong. Ya. Jadi situ. Jadi jangan pernah koyone aku ras dilebokke ning rong kok sok arep disendeke ning isor wit, ya kan. Medeni malah ya kan. Ya. Makanya sekarang bukan lagi tren ya. Orang dengan kekayaan yang banyak, dia berbangga dengan kekayaannya, taunya ada yang lebih banyak. Ya. Nah, di situ. Ya. Maka dosen di Universitas Jakarta kan bingung. Ya. Kok bisa itu? Seseorang nggak kerja kok uangnya miliaran. Ya. Ya di situ. Ya mungkin kalau dalam kalkulasi untuk bisa punya kekayaan itu kan ya. Makanya kita nggak usah hanyut, ya kan? Melihat yang seperti itu kemudian panas, iri, anyel jangan. Ya. Kita mesti harus punya paradigma beda, pola pikirnya beda. Wis ora wancine nek gur sugih bondo ning ora sugih amal, ya kan? Ya. Orang sekarang mulai berebut untuk punya aset di Penajam, ya kan? Ya. Semeter 20.000, 25.000, ya. Apalagi undang-undangnya sudah mau diketok, ya kan? Ya. Sudah diketok ya, ya masalah. Ya. Ini satu hal yang perlu. Ya. So kita bakal dimasukkan di lubang yang sempit. Jangan pernah yang dibawa amal yang memalukan, wirangrong, ya kan? Ya. Ya. Apa ini dilebokke nang lahat, ya, diturunkan di lubang sempit, bawalah amal ya. Jangan bawa amal salah. Yang dibawa amal saleh. Ya. Bahkan di satu saat saya diminta ya untuk ceramah di atas lubang makam,